Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dimanapun kita berada, jemaat yang saya kasih, jemaat Kelapa Gading, atau yang Kerawang, yang Solo, dan dimanapun saudara ikut beribadah di GKBJ Kelapa Gading. Dari atas mimbar ini saya ingin menyampaikan salam dan memberkati saudara sekalian. Saudara, mari kita bersama-sama hari ini, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita bersama-sama kita mulai ibadah dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan kita. Karena dialah satu-satunya sumber pertolongan saudara dan saya. Sekalipun di dalam keadaan yang terjepit sekalipun, Dia Allah yang menjadi gunung batu keselamatan kita. Untuk itu Bapak Saudara, mari pada pagi hari ini sama-sama katakan dengan saya. Katakan seperti ini. Time of refreshing, hearing your presence, no greater blessings than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Amen. Saat terindah di hadirat-Mu, sama-sama katakan. Saat terindah hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Dengan imanmu katakan, ku dipulihkan, amin, dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Sama-sama katakan, buat hari yang Kau beri ya Tuhan, tak
baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi sama-sama saudara dengan bangkit berdiri katakan, buat hari yang kau beri Tuhan. Terima kasih besar setiamu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya sepanjang kehidupan kami, Tuhan Allah yang kami sembah akan selalu menolong kami. Karena Engkaulah sumber pertolongan, penghiburan, perlindungan kami Tuhan. Untuk itu tidak ada satupun yang dapat membuat kami khawatir. Karena Tuhan Allah, Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mengagungkan Tuhan. Kami memuji nama Tuhan yang hidup, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau mungkin kami terlalu terlarut di dalam ketakutan ya Tuhan. Sedangkan kami tahu ya Tuhan kepada siapa kami percaya. Untuk itu Tuhan, bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami sungguh percaya waktu nama-Mu dipuji dan diagungkan, waktu nama-Mu ditinggikan, waktu hadirat Tuhan ada dimanapun kami berada. Di situ ada penghiburan, di situ ada kekuatan, di situ ada kelepasan ya Tuhan. Dan di situ ada sukacita. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkati setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Saudara, dengan tetap berdiri sama-sama kita perkatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli Bapak Saudara. Mari sama-sama katakan dengan imanmu 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita? Bisa lihat kiri kanan depan belakang bersama dengan keluarga di rumah. Katakan sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama tetap bersuka cita. Karena pertolongan kita, Allah pencipta langit dan bumi, Dia Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia lebih besar dari segala kuasa, dari segala ketakutan, dan dari segala kekhawatiran Bapak Saudara. Untuk itu Bapak Saudara, percaya pada pagi hari ini, temukan kekuatan di dalam Tuhan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada
apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang timbul di dalam hati kita. Saya sungguh percaya bahwa saudara bersuka cita dimanapun kau berada bersama dengan keluarga atau siapapun bahwa saudara di rumah atau dimanapun kau berada. Untuk itu bahwa saudara, saya sungguh percaya setiap kita juga akan diberkati luar biasa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita naikkan pujian ini sama-sama saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami percaya Yesus, aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kesempatan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan cinta Tuhan. Meskipun kita mungkin dalam keadaan yang kurang baik, sakit. Tapi saya percaya cinta Tuhan masih tetap kita bisa rasakan. Kita bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan yang tetap masih bisa kami rasakan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang tolong kami pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman. Biar firman yang akan kami baca ini menguatkan kami, memberikan kami motivasi di masa-masa sulit yang sedang kami hadapi. Di masa-masa yang penuh dengan tantangan yang kami hadapi. Di masa-masa yang mengharuskan kami tidak hanya mengeluarkan keringat. Bahkan kadang Tuhan membuat tidur malam kami menjadi tidak tenang. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang menjadi penghiburan buat kami. Memberikan kami damai sejahtera, ketenangan, energi, semangat. Untuk terus hidup dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang urapi hamba-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas pagi hari ini adalah no shortcut. Tidak ada jalan pintas. Nah, saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk membaca beberapa bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan mulai baca di ayat yang ke-5 sampai 15, nanti kemudian dilanjutkan di ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama membukanya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 15 dahulu kita baca. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara sekalian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong saja, kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita lanjutkan ayat 25. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dalam dunia teknologi, kata shortcut atau cara cepat, jalan pintas, cara tercepat, ya, itu sangat dibutuhkan, ya, karena memang teknologi diciptakan itu untuk mempermudah hidup manusia, ya.
Kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan komputer, maka Bapak Ibu pasti tahu ada shortcut, ada kunci-kunci shortcut atau jalan tercepat, jalan pintas untuk mengerjakan sesuatu di komputer. Misalnya Bapak Ibu familiar dengan Ctrl+C atau Ctrl+V ya. Di waktu kita mau meng-copy paste sebuah tulisan atau sebuah file. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan mouse atau trackpad kita. Kita harus klik dulu, lalu pilih copy, lalu pilih klik lagi, pilih paste. Ya, kita nggak perlu lagi begitu. Karena kita cukup menggunakan keyboard kita ya. Kita cukup menggunakan keyboard kita ketik Ctrl+C atau Ctrl+V, maka semuanya itu bisa jadi dengan cepat. Nah, ini disebut dengan shortcut. Jadi shortcut itu adalah sebuah istilah yang penting dan harus ada di dalam penggunaan teknologi. Karena memang teknologi itu diciptakan untuk mempermudah, mempersingkat penggunaan waktu kita untuk menyelesaikan sebuah tugas. Jika teknologi, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat menghadirkan yang namanya shortcut, maka tentu teknologi ini menjadi sia-sia. Nggak perlu teknologi ini diciptakan kalau begitu. Nah, yang menjadi masalah, ya, semua itu bukanlah sebuah masalah. Teknologi harus menghadirkan shortcut, karena kita membutuhkan itu. Namun, yang menjadi masalah kini adalah gini. Kita sebagai manusia yang menggunakan teknologi, pada akhirnya ingin semuanya dalam hidup ini ada shortcutnya, ada jalan pintasnya. Mental kita itu menjadi mental shortcut, atau mental seorang yang ingin jalan pintas dan jalan tercepat. Kita menjadi orang yang tidak sabaran dengan keadaan di sekitar kita. Kita mau cari nyaman secara cepat dan dalam waktu yang singkat. Dan hal itu juga memang menjadi naluri kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Dalam beberapa catatan Alkitab misalnya, saya mencatat ada 6 Hawa, Bapak Ibu Saudara. Itu memilih tawaran si ular untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat demi sebuah janji yang menggiurkan, bukan? Karena ular menjanjikan sebuah kehidupan yang lebih nyaman, punya pengetahuan seperti Allah, hanya dengan makan buah. Dan itu menggiurkan. So this is the shortcut that I can take. Membuat hidup nyaman, mendapatkan pengetahuan seperti Allah dengan cara hanya makan buah. Bayangkan. Dan tawaran shortcut pertama dari si ular ini membuat manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, bukan? Atau catatan yang lain tentang kisah Sarah dan Abraham yang tidak sabar menantikan anak yang dijanjikan Tuhan. Sarah suatu kali datang kepada Abraham, dia bawa si Hagar budaknya, lalu kata, Abraham, ini budakku, ambil, tidur dengan dia, supaya kita mendapatkan keturunan. Tidak sabaran. Pengen yang shortcut. Padahal Tuhan bilang, anak itu bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Tidak sabaran. Pengennya shortcut. Atau contoh yang lain, Bapak Saudara, kalau membaca kisah raja pertama Israel, yaitu Saul. Ini raja yang gak sabar juga, pengen shortcut. Suatu kali dia dalam keadaan yang begitu kepepet karena dia harus berperang melawan satu bangsa yang besar yang bisa mengalahkan dia. Dan dia tahu dia harus mencari petunjuk daripada Tuhan, harus melakukan korban bakaran. Tetapi yang seharusnya mengerjakan korban bakaran hanyalah Samuel. Tapi Samuel tidak datang-datang. Maka ini membuat dia kesal. Membuat dia gak sabaran. Dia pengen shortcut. Maka dia sebagai raja yang seharusnya tidak boleh mempersembahkan korban bakaran, dia mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Shortcut. Dan hal itu membuat Tuhan murka. Dari kisah-kisah di dalam Alkitab ini tampaknya memang naluri kita sebagai manusia itu memang gampang untuk menjadi tidak sabaran dan mau shortcut. Kalau kita menghadapi masalah, kita ingin cepat-cepat selesai, Bapak Ibu ya. Dan kalau boleh, kita tidak menghadapi masalah sama sekali. Hidup tenang, hidup nyaman. Namun, kita yang sudah menjalani hidup, kita tahu betul. Tidak ada kehidupan yang demikian. Kenyataan hidup menunjukkan tidak ada kehidupan yang demikian. Ya, mau kita kaya miskin, ya, pintar atau kurang pintar, mau dari suku apapun kita, tua atau muda, semua kita menghadapi masalah. Bahkan hari ini Bapak Saudara, pandemi yang kita alami
mengajarkan kita untuk senantiasa sabar di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kita mau cepat-cepat atau cari shortcut pun tidak ada hari ini, bukan? Semua kita harus menempuh jalan yang berliku, jalan yang memutar, jalan yang penuh dengan tantangan dan masalah. Namun jika kita membaca kisah-kisah Alkitab, Bapak Saudara, ternyata kita juga menemukan bahwa Tuhan memang terkadang mengizinkan jalan pintas atau bahkan menghadirkan shortcut. Ya. Contohnya apa? Contohnya kisah yang barusan kita baca tentang Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Bukankah ini cerita tentang bahwa Tuhan menghadirkan shortcut bagi orang banyak yang pada waktu itu mendengar dia mengajar? Daripada menyuruh mereka mencari roti di kota-kota sekitar, Yesus malah mengerjakan mujizat menjadi shortcut. Dari 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil, maka Yesus mengerjakan mujizat dan memberi makan 5.000 orang. Yang dicatat cuma laki-laki saja, itu artinya 5.000 lebih. Dan mereka semua dapat makan tanpa perlu beli roti. Bahkan setelah mereka kenyang, semua sisanya dikumpulkan, masih ada 12 bakul. Bukankah ini kisah yang menunjukkan bahwa ternyata Tuhan menghadirkan shortcut? Ya, Bapak Saudara. Bahkan perhatikan di sini ceritanya bahwa waktu sebelum Yesus mengerjakan mujizat itu, para murid justru mengatakan kalimat-kalimat yang lebih masuk akal. Misalnya, Filipus bilang begini di dalam sebelum Yesus mengerjakan mujizat. Filipus bilang begini, roti seharga 200 dinar nggak mungkin cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mereka itu dapat sepotong kecil. Terus bayangin, 200 dinar itu bukan duit yang kecil. Ya, butuh 6 bulan lebih bekerja, seorang buruh harus bekerja untuk mendapatkan 200 dinar, 6 bulan lebih. Karena upah dalam satu hari itu 1 dinar. Di zaman itu, upah seorang buruh. Maka ini uang yang cukup besar. Tapi uang yang cukup besar ini pun tidak dapat membelikan roti bagi orang sebanyak itu. Nah, tapi ini masuk akal. Ya. Andreas bahkan mengatakan perkataan yang agak aneh, agak lucu ya. Karena dia berkata begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya jelas lah Andreas. Nggak usah ditanya lagi. 200 dinar untuk beliin roti. Orang sebanyak ini aja nggak cukup, apalagi cuma 5 roti dan 2 ikan. Maka di sini kita melihat bahwa bagi para murid, there is no shortcut. Nggak ada jalan pintas. Suruh mereka pulang saja. Atau suruh mereka pergi ke kota-kota di sekitar tempat Yesus mengajar pada waktu itu. Cari makanannya sendiri. Ngapain kita repot-repot? Ya, toh kita juga nggak mungkin bisa kasih mereka makan. Duit kita nggak cukup. Di tengah-tengah jalan buntu itu, Yesus justru menghadirkan shortcut dengan mujizat yang dia buat. Oke. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada cerita-cerita di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak menginginkan manusia itu mengambil jalan pintas, shortcut. Adam dan Hawa pengen punya pengetahuan kayak Allah, ya. Hanya dengan makan buah ini kan shortcut. Itu menjadi kejatuhan manusia di dalam dosa. Tuhan murka. Tapi di sisi yang lain, seolah-olah Tuhan mengizinkan shortcut. Yesus mengerjakan shortcut. Tetapi kalau kita telusuri cerita ini, kisah tentang mujizat yang adalah shortcut yang Yesus buat ini, itu tidak berhenti sampai di sini, Bapak Saudara. Ya, cerita tentang mujizat roti sebagai shortcut bagi orang banyak yang lapar ini tidak berhenti sampai di situ. Sebab kalau kita baca seterusnya, kalau Bapak Ibu sampai 15, nanti teruskan baca, kita ketemu nanti di ayat 22 dan 29, kita menemukan bahwa orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus. Pertanyaannya kenapa? Jadi setelah mereka mengalami mujizat, besok-besoknya mereka cari-cari Yesus lagi.
Oke? Mengapa mereka mencari Yesus? Di situ dijelaskan, karena mereka mau melihat mujizat roti lagi. Ya. Mereka pengen roti dari Yesus. Kemarin mereka mengalami kelimpahan roti. Nah, hari ini juga mereka keliling-keliling cari Yesus. Ngapain? Mereka minta roti sama Yesus. Sampai kemudian Yesus menolak. Mungkin kalau Yesus di zaman sekarang, mungkin Yesus bilang, emang gue tukang roti ya, Bah? Ya. Kalau kita baca di ayat yang ke 25 tadi, sampai 29 Bapak Saudara, nah kita menemukan bahwa Yesus itu menolak mereka yang mencari shortcut. Jadi di hari sebelumnya Yesus menghadirkan shortcut, tetapi di hari berikutnya ketika orang mau menagih Yesus, meminta Yesus shortcut, Yesus bilang, nggak bisa. Nggak bisa. Yesus mengajarkan, sebaliknya mengajarkan dua hal. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama, Saudara, di ayat 27. Di ayat 27 Yesus berkata, kamu datang ke sini ya karena kamu telah makan roti itu dan kamu telah kenyang. Yesus kemudian counter, dia bilang, bekerjalah, dia bilang. Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti, karena kamu telah kenyang. Tapi kamu gak bisa minta lagi. Kamu harus bekerja. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, ini bekerja macam apa? Bekerja untuk kekekalan. Ya, untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Ini bekerja macam apa? Nah, kata bekerja yang kita yang dipakai di sini ada menggunakan sebuah istilah Yunani ergaseste, dan kata ergaseste ini itu digunakan juga oleh Paulus, saudara, di dalam Kolose 3 ayat 23. Dan di dalam Kolose 3 ayat 23 ya, Paulus mencatat menggunakan kata ergaseste di dalam kalimat begini. Apapun juga yang kamu perbuat, ergaseste, yang kamu kerjakan, ergaseste, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka di sini kata ergaseste itu mengandung dua unsur, saudara. Yang pertama, sesuatu yang bekerja untuk sesuatu yang bernilai kekal atau sesuatu yang rohani itu artinya adalah kita itu bukan bidangnya ya, bidang rohani atau tidak rohani. Karena Alkitab tidak pernah membedakan bahwa semuanya ini punya nilai rohani. Maka segala sesuatu dia katakan harus dikerjakan dengan segenap hati. Oke? Dengan segenap hatimu. Dengan energi yang penuh. Tanpa malas-malasan. Itu namanya ergaseste. Tuhan Yesus bilang, kamu mau roti? Nggak bisa. Nggak ada. There is no shortcut. Kamu harus kerja dengan segenap hatimu, dengan energi yang penuh, tanpa malas-malasan. Dan yang kedua, unsur yang kedua adalah pekerjaan itu harus diarahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerjalah, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang kedua ini, untuk Tuhan, tujuannya untuk Tuhan, biasanya itu akan menentukan apa yang pertama itu, bekerja dengan segenap hati, mengerahkan seluruh tenaga, energi kita untuk pekerjaan itu. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh Bapak Saudara, ketika Yesus mengajar di bukit, lalu kemudian dia memberikan pengajaran tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada dua jalan. Satu jalan yang lebar, satu jalan yang sempit. Nah, Eugene Peterson, seorang penerjemah Alkitab, teolog, dia menerjemahkan Alkitab yang berjudul The Message. Nah, di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 18 itu, dia menerjemahkan kisah dua jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu dengan menarik sekali. Ya. Dia katakan begini, dia menyebut jalan yang lebar itu sebagai jalan shortcut. Ya. Jalan shortcut. Dan Yesus di situ mengatakan begini, don't look for shortcut to God, ya. Jangan mencari jalan pintas kepada Tuhan. Jangan pikir bahwa jalan itu adalah jalan yang gampang, ya.
Jangan pikir bahwa jalan menuju sebuah kehidupan yang sukses itu gampang. Oke? Tetapi ayat 14 dia katakan begini, the way to life, ini yang saya mau underline. The way to life, ya, jalan hidup, jalan kehidupan to God, kepada Tuhan, is vigorous and requires total attention. Jalan yang menuju kehidupan kepada Tuhan, ya. Jalan yang sempit, jalan itu memang sempit. Dan itu sebabnya jalan itu is vigorous. Vigorous itu artinya menuntut kita untuk mengerahkan semua energi kita. And requires total attention. Menuntut, memerlukan perhatian yang total, yang penuh. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara begini. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang punya mental shortcut. Tuhan mau kita menempuh jalan yang menuju kehidupan yang kadang sempit, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Dan Tuhan ingin kita mengerjakannya. Tuhan ingin kita menempuh jalan itu. Menghadapi jalan itu. Meskipun kita mesti mengeluarkan seluruh energi kita. Dan kita mengerjakan itu dengan perhatian yang penuh. Tuhan gak mau kita bermalas-malasan. Gak mau. Paulus bahkan pernah berbicara kepada orang di Tesalonika. Kalau ada orang yang gak mau kerja, jangan kasih dia makan. Tuhan mau kita bekerja dengan sekuat tenaga kita. Ya, bukan mau cari jalan yang mudah dan jalan pintas. Tetapi Yesus gak berhenti sampai di situ. Ini yang saya suka sekali dari teks ini. Waktu saya gali teks ini, saya menemukan Yesus gak berhenti, gak hanya cuma bilang, gak cuma suruh orang kerja. Enggak. Tetapi di ayat 29 dia mengeluarkan satu kalimat begini Bapak Saudara. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi bukan hanya disuruh bekerja, tapi disuruh percaya. Tuhan mau kita tidak hanya bekerja, tapi Tuhan juga mau yang paling utama agar kita itu memiliki iman percaya kepada Dia. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita berjuang, tapi perjuangan kita itu di dalam hidup ini dikerjakan dengan mata yang memandang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Karena seringkali Bapak Saudara, kita sudah berjuang. Kita sudah bekerja sekuat tenaga. Tapi kita menemukan jalan buntu. Kita mau bergerak bagaimanapun, udah gak bisa. Mau usaha bagaimanapun, gak bisa. Semua pekerjaan kita mentok. Dan mungkin hari ini, hal itu yang hari ini kita hadapi. Jangankan ingin shortcut. Atau jalan pintas. Mau jalan yang jauh, jalan yang muter, pun gak ada. Bukankah kita kadang menghadapi hal yang begitu? Itu sebabnya kenapa Yesus katakan begini, jangan cuma kerja, percaya dong. Kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tetap punya pengharapan di masa-masa sulit. Di masa-masa di mana kita menemukan tantangan atau jalan buntu. Kita tidak menjadi orang yang putus asa saat kita menemukan apa yang semua yang kita lakukan itu ternyata tidak ada ujungnya. Bekerja, berjuang dengan sekuat tenaga dan dengan perhatian penuh. Tapi ingat, semuanya itu harus dikerjakan dengan iman percaya. Sehingga kita tidak menjadi putus asa saat kita menemukan jalan buntu. Namun tetap berpengharapan kepada Tuhan. Perhatikan, saya ingin menyimpulkan begini Bapak Saudara. Yesus itu tidak anti shortcut. Sekali lagi. Tema kita no shortcut, oke? Tapi perhatikan bahwa Yesus nggak anti shortcut, nggak. Ya, karena kadang dia menghadirkan shortcut, mujizat, jawaban doa kita di luar apa yang kita dapat pikirkan. Yang kita pikir ini shortcut nih yang Tuhan hadirkan. Ya, karena dia Tuhan yang dapat menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Artinya begini, mungkin saja Tuhan menghadirkan shortcut kepada kita ketika kita menemukan jalan buntu. Tapi, catat baik-baik.
Tuhan memang bisa menghadirkan shortcut, tapi Tuhan tidak mau kita sebagai orang percaya punya mental shortcut. Ya, yang belum apa-apa udah datang minta roti tanpa mau bekerja. Ya, yang kalau sakit dikit udah ngutuk-ngutuk Tuhan. Ya, yang kalau ada masalah atau tantangan sedikit udah blaming dan tinggalkan Tuhan. Tuhan gak mau kita punya mental shortcut. Meskipun dia Tuhan yang gak anti sama shortcut. Tuhan Yesus dalam catatan yang kita baca memang bisa menghadirkan shortcut. Saya ulangi sekali lagi. Tapi shortcut bukanlah sebuah kenormalan atau keharusan di dalam kita mengikut Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang banyak datang dan minta roti lagi. Yesus bilang, no, kerja. Kamu tidak bisa menuntut aku untuk berikan roti kepadamu kamu tanpa bekerja. Jangan tuntut Tuhan untuk selalu kasih shortcut kepada kita. Itu bukan kenormalan dan keharusan. Dan bukankah hari ini ketika kita hidup di tengah pandemi kita belajar bahwa Tuhan ingin kita menempuh jalan yang penuh dengan tantangan. Dan percayalah, kita percaya satu hal. Bahwa ketika kita menjalaninya, itu membuat kita bertumbuh dan kuat di dalam Dia. Tuhan mau kita punya mental murid yang kuat, saudara. Yang mau bekerja yang pertama, dan yang kedua apa? Mau percaya kepada Dia. Ya, bekerja dan percaya kepada Dia. Nah, saya ingin menutup renungan kita pada pagi hari dengan sesuatu yang saya temukan ketika saya mendengarkan sebuah audiobook. Beberapa bulan yang lalu saya mendengarkan sebuah audiobook dan audiobook itu berjudul 12 kesalahan besar yang orang tua dapat hindari. Yang ditulis oleh Tim Elmore. Ya, 12 kesalahan besar yang orang tua dapat hindari. Jadi saya baca-baca buku tentang parenting dan saya menemukan buku ini. 12 kesalahan besar yang orang tua dapat hindari. Saya nggak bahas 12-nya. Tapi ada salah satu kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang ditulis di dalam buku ini. Kesalahan itu adalah begini. Orang tua itu seringkali removing the consequence. Menghilangkan konsekuensi. Jadi kalau anak bikin salah, kita nggak kasih konsekuensi. Ya, kita lupakan aja. Kita pengen cari jalan gampang. Ngapain ngajarin anak? Ya konsekuensi mesti ngajarin. Jalan pintas aja, udah biarin aja ya. Kita maklumin aja. Nah, konsekuensi itu berbeda dari yang namanya hukuman. Ya, meskipun kadang terlihat sama dari luar, ya. Karena kalau hukuman biasanya itu menciptakan energi yang negatif dalam diri anak. Sedangkan konsekuensi itu biasanya menciptakan membawa energi positif untuk memperbaiki situasi yang negatif. Jadi kebalikan ya. Hukuman itu menghadirkan energi yang negatif dari anak. Kalau konsekuensi justru menghadirkan energi yang positif untuk memperbaiki situasi yang negatif. Jadi tujuan daripada konsekuensi itu memperbaiki hal yang negatif dari perilaku yang dibuat. Hukuman itu biasanya selalu lihat ke belakang, ya. Kita kasih hukuman kepada anak karena kamu nakal, ya. Karena kamu langgar aturan. Karena kamu begini, karena kamu begitu. Selalu lihat yang ada di belakang. Tapi kalau konsekuensi, tidak. Konsekuensi itu melihat ke depan. Ya, kamu dapat konsekuensi ini supaya kamu tidak melakukan lagi kesalahan di belakang. Supaya di depan sana, kamu bisa menjadi better person. Jadi hukuman memandang ke belakang, konsekuensi memandang ke depan. Nah, orang tua zaman sekarang, kalau saya perhatikan, saya mantan guru, saya pernah mengajar di sekolah. Orang tua zaman sekarang itu seringkali meniadakan konsekuensi. Jadi saya mengamini apa yang saya baca. Dan biasanya mereka melakukan itu dengan memaklumi kelakuan anaknya, menghapus hasil yang negatif, seolah itu nggak ada. Ya. Atau biasanya dengan cara mengambil konsekuensi yang seharusnya diterima oleh anak. Atau gampang banget kalau kita sering ngobrol. Ya, kalau zaman dulu kita lapor kepada orang tua kita dimarahi oleh guru kita, maka orang tua kita akan marahin kita, akan kasih tahu kita. Tapi zaman sekarang,
Kalau ada anak yang datang kepada orang tuanya bilang, oh, guru marahin saya, maka kita datangi gurunya dan marah-marah tanpa pernah kita cari tahu sebenarnya adakah kesalahan yang anak kita lakukan. Tanpa sadar, saudara, sebenarnya removing the consequence itu, akarnya adalah karena kita itu punya mental shortcut sebagai orang tua. Kita enggan repot-repot untuk ngomong sama anak-anak, kasih konsekuensi, ya. Karena itu ada prosesnya. Kita enggan. Kita mau jalan gampangnya aja, ya. Tanpa sadar, kita sedang mengajarkan kepada anak kita memiliki mental shortcut juga. Karena belum apa-apa kita udah belain. Kita maklumin. Ya, kita tidak mengajar kepada anak kita bahwa pilihan dalam hidup ini pasti itu ada konsekuensinya. Sehingga mental yang dihasilkan adalah mental shortcut. Nah, Tim Elmore sebagai penutup itu mengatakan satu kalimat dan prinsip yang penting. Dia katakan begini, short term benefits often bring long term consequences. Keuntungan jangka pendek seringkali membawa konsekuensi jangka panjang. Short term consequences often bring long term benefits. Konsekuensi jangka pendek, dia bilang, seringkali mendatangkan keuntungan jangka panjang. Jadi tidak mengapa kalau harus berjuang dan sakit. Ya, karena perjuangan dan kesakitan sementara kini mungkin nanti ke depan mendatangkan keuntungan yang besar di masa depan. Maka konsekuensi diberikan dengan sebuah penjelasan. Meskipun itu mungkin menyakitkan si anak. Tapi itu akan mendatangkan, menciptakan sebuah mental yang tidak gampang memilih shortcut. Tapi mental murid yang kuat. Ya, tidak mengapa sedikit kesakitan. Nah, waktu saya nonton film terbaru Black Widow. Mama daripada Black Widow itu Melina di dalam film ini berkata satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini, pain only makes you stronger. Dia selalu berkata itu kepada Black Widow. Pain only makes you stronger. Jangan mau cari yang gampangnya, yang nyamannya, yang jalan pintasnya, yang gak sakit. Mungkin jalan yang perlu kita tempuh adalah jalan yang memang sedikit sakit. Sedikit banyak tantangan. Sedikit pusing. Tapi tak mengapa. Because pain only make us stronger. Biarlah Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi jalan buntu. Kami tidak tahu hal apa yang kami bisa ambil. Usaha apa lagi yang kami bisa kerjakan. Dan hari ini kami percaya Tuhan satu hal, firman-Mu. Engkau bukan Tuhan yang anti dengan shortcut. Engkau bisa mengerjakan shortcut, mujizat, jawaban dari teriakan minta tolong kami. Tetapi kami tahu juga dan sadar Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kami menjadi murid-murid yang tidak punya mental shortcut yang gampang sekali nyerah. Yang sedikit-sedikit mau cari nyaman aja. Kalau hari ini kami kesakitan, kesulitan, menghadapi banyak masalah, kami percaya bahwa kesakitan yang sementara ini akan membuat kami semakin kuat dalam iman, dalam kehidupan ini. Sehingga suatu hari kami akan menuai buahnya dan Tuhan akan menghadirkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cerita di dalam Alkitab yang kami hari ini bisa nikmati, yang mengajarkan kami banyak hal. Ini doa kami demi Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya sungguh percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Saudara. Dan pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saya mengundang setiap kita, Bapak Saudara, untuk mempersiapkan persembahan kita. Dan kalau Bapak Saudara sudah siap,
saya mengundang kita sama-sama berdiri karena kita akan baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Kita baca ayat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 sama-sama kita katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan ini. Tuhan Yesus berkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengelola ya Tuhan dari setiap persembahan ini agar boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sungguh percaya setiap kami yang memberikan persembahan dengan penuh sukacita tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan Yesus selalu mencukupi kebutuhan kami seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan dengan sepenuh hati, dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Mari saudara, selamat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita naikkan pujian ini. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi Bapak Saudara, mari yang pria naikkan pujian ini, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Yang wanita katakan sama-sama Bapak Saudara dengan ungkapan syukur katakan, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama saksikan GKBJ News. Silakan. Over everything you see.
Saudara, puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tetap penuh antusias untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari-hari yang kita lalui itu karena kebaikan dan karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan kita percaya waktu Tuhan itu yang terindah dan yang terbaik buat kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada beberapa hal yang saya ingin tambahkan, sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama tentunya saudara, kami terus berdoa untuk jemaat. Kami terus berdoa untuk keluarga saudara. Kami bersama-sama berterima kasih untuk kesetiaan saudara untuk boleh mendukung beribadah di tempat kita walaupun secara online. Kita tetap antusias, kita tetap dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih untuk doa dan support yang sudah berikan. Terima kasih juga saudara dengan setia mengikuti segala program dan pembinaan di gereja kita. Saudara-saudara, saya ingin umumkan bahwa minggu depan dalam kebaktian kita ingin menyatakan syukur kita sebab Tuhan boleh memimpin GKBJ Kelapa Gading ke 15 tahun sudah Tuhan sertai. Kita percaya di depan Tuhan akan tuntun dan Tuhan berkati. Itu sebabnya dalam kebaktian ucapan syukur minggu depan, kita ingin bersama-sama saudara menaikkan ucapan syukur kita, thanksgiving kita kepada Tuhan yang tetap setia, memelihara hidup kita, memelihara keluarga kita, dan khususnya buat gereja kita. Saudara-saudara, kita ingin bersama-sama menyatakan bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari saudara jangan lupa momen ini kita pakai untuk nyatakan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya saudara kita bersyukur karena Tuhan boleh memimpin di dalam perjalanan kepemimpinan di gereja kita. Saudara, pada bulan 7 awal kita melihat bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai untuk majelis yang sudah terpilih. Dan tentunya saudara-saudara pada minggu depan, rindu ke-7 saudara-saudari kita yang sudah terpilih ini akan diteguhkan. Kita berdoa agar Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin, memakai mereka untuk majelis periode 2021 sampai 2024, agar sungguh-sungguh mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara-saudara, itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan visi gereja kita yang demikian. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh supaya Kristus menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menuntun hidupmu untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.